Iya ada bener-bener. bocoran sedikit sih ya. Katanya tahun Mm-mm. ini tuh yang lagi dibuka, lagi diprioritasin tuh bagian aeronautics, nuklir, Iya. marine, sama biodiversity. Nah, coba mungkin Nah Iya. yang tuh lagi mau coba tuh. cari LPDP Coba. dibikin Dimasuk-masukin bikin jadi jurusannya ke situ. cocok. Tapi apakah belajar parenting itu harus kuliah kayak Diana ini atau ya udah kita ambil nih dari Diana sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Justru saya jadi mengundang Ibu Diana. Nah, itulah positifnya kita mengambil sesuatu Betul. yang negatif. Jadi ini saya hadirkan Bener-bener lengkap bener. di sini. Tapi gini, sebelum kita kompromi sama anak, itu kita kompromi sama diri sendiri dulu. Apakah aku pernah ngebentak anak, pernah marahin anak? Pernah banget gitu. Bahkan tadi sore aku baru marahin anakku gitu. Bagaimana Ya, cara tumbuhkan rasa percaya diri pada anak, apalagi kalau ada temennya yang ngomentarin, terus dia tiba-tiba jadi nggak percaya diri sama hasil karyanya. cari momentum kecil yang si anak itu berhasil ngelakuin sendiri dan kita appreciate kerjanya dia. Jadi bukan hasilnya ya, ngertiin dulu perspektifnya anak, apa yang bikin dia on off semangatnya. Karena banyak yang suka cerita ke aku juga gitu, kayak ini contohnya ya, anak misalnya pernah ada yang cerita ke aku tuh anaknya usia TK, terus dilesin musik. Nah pas les musik tuh dia kadang semangat ikut, kadang enggak, kadang semangat ikut, kadang enggak gitu. Nah kita orang tua yang nemenin sih ngeliatnya, ini anak gimana sih mut-mutan gitu kan, istilah kita gitu-gitu. Tapi kita tuh lupa memposisikan diri sebagai anak. Mungkin pas hari dia lagi nggak semangat itu dia capek karena abis berantem sama kakaknya misalnya, atau pas dia lagi nggak semangat itu dia makannya lagi nggak banyak gitu, lagi nggak mood makan, jadi mempengaruhi energi dia misalnya. Nah jadi menurut aku yang perlu dilakuin orang tua itu diobservasi dulu, dievaluasi dulu. Karena memang sesuai dengan namanya, namanya parenting. Emang parentnya yang harus lebih banyak belajar gitu. Parentnya harus think berarti ya. Iya, Begitu parentnya ya? harus think, betul banget. Hai Sobat A Plus Talks, welcome back. Seperti yang sudah kita gaung-gaungkan di awal, bahwa A Plus Talks ini tidak hanya akan membahas masalah teknis seperti beasiswa atau Ya. pemilihan sekolah nih, tapi kita akan membahas masalah edukasi hingga sedalam-dalamnya, hingga ke masalah keluarga dan pengasuhan. Ti, kalau kamu apa Ti masalah paling berat dalam pengasuhan, Ti? Ada nggak Masalah yang paling susah banget? berat dalam pengasuhan, ada nggak yang susah banget? Sebenarnya dulu, sekarang udah mulai oke, udah mulai bisa bekerja sama dengan baik sama anak. Cuman kayaknya lebih gini, kalau aku adalah, wah ada 1 tahun yang dia semangat banget, kayak misalnya ikut lomba gitu kan. And then di tahun kedua kok kayak mulai loyo, kenapa nih? Padahal tuh udah dapat banyak medal. Tapi kenapa di tahun berikutnya kayak kok malah semangatnya turun nih, sampai aku harus naikin lagi semangatnya. Apakah itu wajar atau Nah, gimana gitu? itu dia. Itu pasti relate banget deh. Ini masalah yang dialami oleh kayaknya semua parent di dunia ini pasti akan mengalami up and down tentang pengasuhan seperti ini. Jadi kita punya tamu yang sangat cocok sekali untuk tema kali ini nih. Please welcome Diana Riastari. Welcome Diana Riastari. Hai. Hello, Hai. apa kabar Mbak Makasih. Diana? Sedikit Baik-baik nih serak Diana. sebenarnya. Sedikit serak ya. Nggak seberapa baik, cuman ya overall oke lah. Oke, aman. Untuk ngomong. Serak Aman. suara tapi tetap semangat dalam menyuarakan Wow, ya. betul. Menyuarakan hak anak 2 menit sepertinya kan. kebiasaan baik sama hak anak nih kayaknya. Wah, Ya, seru nih pasti ya, banget. luar biasa, Aku seru. ini dulu ya, ulas sedikit tentang Diana Riastari. Jadi Mau Ibu Diana Riastari ini adalah ibu yang sangat inspiratif. Beliau adalah penulis, betul. edukator, terus juga beliau punya 3 orang anak, aktif share parenting di blog, di Instagram. Kemudian juga beliau ini itu dari Ilmu Komunikasi UI dan S2 dari UK, dan mengambil jurusan yang sangat seru nih, Childhood and Youth Studies katanya begitu nih, Iya. keren banget nih. Nanti Iya, tapi kita dipaksa orang tua atau keinginan sendiri? Jangan-jangan juga dipaksa orang tua kan? Tapi yang seru banget nih, beliau ini dulu daftar LPDP batch 1 dan gak lolos, terus daftar lagi dan lolos di LPDP batch 2 loh. Ini harus kita ulik nih, kenapa Kenapa bisa tetap begini semangat ya? padahal sudah gagal ini kan jatuhnya. Oke. Dari Diana background boleh dulu dong lah ya. kenalan dulu dong.
Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Diana. Sebenarnya bingung mau kenalin apa karena udah dibacain sama Mbak Dita ya. Tapi sedikit tambahan aja kali ya, tambahan aja. Aku sekarang domisilinya di Surabaya. Bener, mengurus 3 anak sembari mengurus diri sendiri kayaknya ya, sama mengurus suami. Dan itu tadi sih bener kata Mbak Dita sama Tiara juga. Aku lagi aktif-aktifnya, baru mulai sih sebenarnya. Nggak cuma mengedukasi, tapi mendampingi orang tua juga, teman-teman orang tua untuk bisa, apa ya istilahnya ya, bisa akhirnya mempraktikkan apa ya mengimplementasikan kali ya, mengimplementasikan praktik baik parenting gitu. Basicnya dari mana? Basicnya dari hak anak ya, child rights gitu ya, sesuai dengan ilmu yang aku pelajarin. Kurang lebihnya gitu kayaknya ya. Ini relate banget loh, masalah hak anak Iya, iya. ternyata perlu dipikirkan ya. Biasanya kan satu arah nih, kayaknya parent maunya apa gitu. Kita lupa bahwa anak nih punya right juga yang harus kita pikir. Nanti kita bongkar tuh ya tentang yang itu. Tapi boleh nggak awalnya mau dong diceritain tentang yang LPDP tadi, boleh nggak, Diana? Kamu tuh Oke. sempat gagal, terus berhasil. Apa nih, ada perubahan apa? Terus udah Iya. gitu kok bisa ya menjaga semangatnya tetap menyala dan Ini harus membara? dicontoh ini, betul. Penting banget nih. Ini kayak agak panjang ceritanya ya. Flashback dulu. Tadi ngomongin S1, itu mereka sempet ini ya, sempet kesebut apakah kemauan sendiri atau paksaan orang tua. Jadi kalau yang S1 ilmu Ya, itu. komunikasi itu sebenarnya adalah pilihan orang tua karena tidak mampu memilih saat itu. Betul. Gitu. Jadi oke lah. Tapi happy sih akhirnya, maksudnya kuliah satu ilmu komunikasi tuh happy. Terus kan penjurusan ngambilnya public relation, PR, lulus kerja sesuai jurusan, jadi PR. Happy juga sebenarnya, tapi kayak belum pernah nemuin yang kayak klik gitu. Nah, terus akhirnya pindah-pindah tuh, kantornya pindah-pindah karena belum nemuin yang klik tadi, sampai akhirnya aku pernah kerja di satu retail brand kebutuhan orang tua dan anak cukup besar di Indonesia. Aku kerja di situ karena tuntutan pekerjaan kan, akhirnya aku belajar tentang parenting. Padahal waktu itu belum nikah, belum punya anak juga gitu kan. Terus di situ tuh aku baru kayak sadar, kok kayaknya tuh passion aku tuh malah lebih ke dunia parenting, dunia anak-anaknya daripada dunia PR-nya gitu. Nah, at the same time, kakakku itu lagi S2 di Inggris, di bukan di jurusan, di kampus yang sama, LPDP juga. Terus termotivasi gitu ya, termotivasi kayaknya pengen nih ngedalamin si ilmu tentang anak-anak ini. Terus karena udah ada kakak gitu ya yang berhasil LPDP S2 ke luar negeri, kan jadi tambah termotivasi gitu ya, kayak semangatnya tuh jadi ada terus kan. Ya udah akhirnya daftarlah aku LPDP S2 itu, dapat kampusnya, dapat LPDP-nya yang pertama itu kan gagalnya itu karena masalah IELTS. Terus bukan IELTS, sorry yang IELTS itu ini deh, kampusnya aku dapatnya conditional offer. Jadi aku harus apa namanya itu submit IELTS untuk menuhin apa tuh standar requirement-nya ya gitu. Jadi intinya pertama sih bahasa tuh bukan kendala ya, pertama itu. Yang kedua, LPDP-nya kenapa gagal gitu kan, karena memang jurusan yang aku ambil ini kan sangat familiar ya gitu ya, bukan jurusan yang awam gitu. Dan terus kan aku pelajarin sistem LPDP ini seperti apa. Tapi ini aku kasih tahu, tapi aku nggak yakin bisa diterapin di LPDP sekarang ya, karena sistem LPDP kan berubah setiap tahun. Yeah. Jadi pas zaman aku dulu, aku pelajarin si LPDP ini kan punya kayak bidang studi yang di apa sih kayak prioritasin gitu ya. Bidang studinya aku itu tuh tidak dalam prioritas tinggi gitu. Nah jadi waktu itu triknya aku adalah jadi pas daftar LPDP itu kan ditanya di apa tuh, disuruh ngisi form gitu kan, jurusan ini tuh di bidang studi apa, misalnya kayak apa sih, misalnya kayak perminyakan atau apa namanya itu ilmu alam, atau misalnya kedokteran atau ilmu sosial atau pendidikan gitu kan aku pilih ilmu sosial. Nah itu ternyata tuh bukan dalam prioritas yang apa sih atas gitu kan. Nah yang pas LPDP kedua aku masukin sebagai pendidikan, masuk bidangnya pendidikan. Ya walau ya nggak tahu benar atau enggak, tapi akhirnya yang kedua itu lolos. Bagus. Jadi harus pintar-pintar ya. Di mana-mana. Benar. Gitu. Tapi itu masih di tahun ini. Masih di tahun yang sama berarti ya, Di? Tahun yang sama,
perasaan yang sama. Cuma jarak berapa Oke. ya? Waktu itu kan zaman aku itu kan setahun cuma buka 2 ya, 2 kali apa LPDP kan. Jadi ya Batch. yang selanjutnya aku langsung daftar dengan hanya mengganti Hanya mengganti Serius? kategorinya Oh aja. my God. Oh. Oh, tolong ya. Coba yang lagi mau membidik LPDP, coba Coba dicek deh, dicek. pikir-pikir Bikin kategorinya. riset dulu. Mm-mm. Iya, Oh, Iya ada bener bocoran bener. sedikit sih ya. Katanya tahun Mm-mm. ini tuh yang lagi dibuka, lagi diprioritasin tuh bagian aeronautics, nuklir, Iya, marine, sama biodiversity. Nah, coba mungkin iya. yang Nah, lagi mau coba tuh cari Mm-mm. LPDP Coba. dibikin dimasuk bikin jadi jurusannya ke situ. cocok. Itu trik yang Itu penting itu sekali tips dari dan trik. Diana ya. Iya. Betul. Praktikal sekali. Oke. Tapi Terus bener-bener itu keterima ya deh. alam lah. Keterima ya. Keterima deh. Terus langsung pilih satu university itu atau kalau nggak salah keterima di beberapa university ya, Diana ya? Ya, jadi aku pilih tuh, aku keterima 3, University of Queensland, itu Communication for Social Change, terus King's College London, aku lupa deh, International Church Studies kalau nggak salah namanya, tuh sama si Sussex ini. Terus kan tadi ya, kan aku punya kakak yang udah S2 duluan di Inggris, jadi aku banyak ngobrol sama si kakakku ini gitu kan. Terus dia ngasih pandangan lah gitu kan, apa aja yang perlu dipertimbangin. Terus karena dia kampusnya Sussex juga sama kayak aku, yang akhirnya aku pilih, dia cerita kalau di Sussex itu seperti apa. Terus dia tuh pas lagi S2 tuh pernah, aku lupa deh, kalau nggak salah ada presentasi apa-apalah ke King's College gitu kan. Terus dia kayak mempelajari juga kalau King's College itu seperti apa, terus kampus-kampus di London seperti apa gitu kan. Nah, poinnya adalah si kakakku nih bilang kalau Sussex itu dia lebih praktikal ilmunya. Tapi kalau kayak King's College atau beberapa universitas lain itu dia lebih ke teoritis gitu. Mm-mm. Nah, atas pertimbangan itu akhirnya aku milih si Sussex ini gitu. Dan Oh. pas aku pelajarin juga kurikulumnya, memang yang kayak wah ini banget nih aku cari gitu ya. Itu tuh di Sussex itu yang aku dapat. Gitu. Oke. Hmm. Oh, Jadi penting makanya banget berarti ya untuk iya, cari jadi Harus tahu cari tahu. Iya, betul. silabusnya tuh karena ngapain sih gitu, mau ngapain. Kan beda-beda ya. iya, karena tidak melulu universitas yang bagus gitu ya, yang namanya top rank itu sesuai dengan apa yang kita cari gitu kali ya. Penting banget Iya. untuk deep research dulu sebelum pilih mau jurusan yang mana dan kampusnya yang mana gitu ya. Ini seru banget deh. Jadi kayak udah masuk ke dunianya banget nih ya, udah di jurusan childhood dan youth studies nih ya. Tapi terus hamil. Punya anak. Nah, itu gimana tuh? Bisa kuliah sambil hamil dan punya anak tuh gimana, coba ceritanya deh. Yuk. Challenging sekali. Struggling iya, stres iya, kayak overthinkingnya iya banget. Jadi emang gak direncanain lah, hamil tuh gak direncanain gitu. Terus bersyukurnya adalah due date-nya aku itu setelah semua perkuliahan kelas itu selesai. Jadi due date itu pas banget tinggal tesis. Jadi nggak banyak dan nggak banyak PR lah ya gitu, nggak banyak tugas-tugas lain atau masuk kelas gitu. Jadi ya udah habis aku kayak sempat ngambil break dulu karena lahiran dan adjusting sebagai new mom. Habis itu baru mulai mengerjakan tesis lagi gitu sampai itu selesai. Yang ternyata lebih dari perkiraan. Tapi membantu nggak tuh ilmu-ilmu dari kuliah tuh, apa malah Iya, jadi conflicting? Ternyata anaknya nggak bisa nih gitu, atau ternyata Nah, membantu? itu aku juga penasaran sih, kan ini kan kuliah tentang anak ya gitu, dan ini anak gua kok gini, kok nggak sesuai atau gimana? Langsung atau ada nih justru sampelnya, bisa mengimplementasikan bahan gitu. percobaannya. Langsung ada Atau tuh bahan jangan-jangan jadi percobaan. judul tesisnya dia ya? Pengennya mah gitu ya, tapi waktu itu aku pikiran soalnya ada ribet kan sama bayi baru nyumbang Bayi gitu baru. kan, terus tes juga jadi udah otaknya kemana-mana. Cuman ngebantu banget Oh. gitu Banget ya. Gini, jadi aku sih gimana ya, aku bukannya bermaksud nyombong atau apa gitu ya, tapi ada banyak isu-isu parenting yang dihadapin sama orang tua baru itu aku nggak mengalami gitu, karena ya mungkin dengan ilmu yang sudah aku punya gitu ya. Iya. Jadi pas aku udah punya anak sendiri dan aku kalau basicnya ilmu S2 aku itu kan anak adalah manusia gitu ya. Jadi ketika aku melihat dia sebagai manusia tuh, menurut aku ya segala isu parenting yang aku hadapin itu tuh jadi jauh lebih mudah gitu.
Mm-mm. Nah, Oh, jadi lebih em, wise juga ya berarti ya. iya. Nah, terus kan namanya orang tua baru, terutama kayaknya lebih ke ibu-ibu juga gitu kan, pasti kan belajar sana sini baca gitu kan, teori baca apa tips parenting segala macam. Mm. Ternyata yang aku pelajarin juga apa ya, prakteknya parenting yang aku terapin itu tuh sejalan banget sama ilmu-ilmu parenting lain kayak misalnya Hmm. Montessori, gentle parenting, positive discipline itu ternyata tuh sejalan banget gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi ya bersyukur sih apa namanya ternyata ilmu yang aku pelajarin S2 itu tuh sangat applicable sekali untuk parenting sehari-hari gitu. Oke. Iya, Oke. aku setuju banget deh. Menarik banget deh, Diana. Aku tuh merasa ya, Diana, bahwa Mm-mm. jadi orang tua tuh berat banget. Lebih berat Apalagi kalau daripada. nggak ada ilmunya ya. Bener, berat Mm-mm. banget karena buat aku tuh basicnya teknik ya, Jadi ketika ketemu sama manusia yang tidak bisa diprediksi, itu tuh Hmm. otak aku tuh kayak konslet awal ya pertamanya kayak, ini kenapa sih Karena kok kita, susah karena banget? bukan mesin yang bisa Betul, di-setel karena atau itu bisa bukan diukur gitu mesin, ya. bukan komputer yang Relate. aku tahu bisa dipredik gitu loh mau Ya, jadi kayak gimana. Kalau di program begini jadinya begitu kan. Kalau kita ya, belajar di teknik kan begitu. Ini ketemu manusia, komennya apa, keluarnya apa. Jadi ya, betul, betul, emang kayaknya betul. penting banget untuk punya belajar parenting itu penting banget justru sebelum punya anak Iya, walaupun Betul. nggak pernah terlambat ya kalau sambil belajar iya. ya. Tapi apakah belajar parenting itu harus kuliah kayak Diana ini atau ya udah kita ambil nih dari Diana sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Tolong Betul. diceritakan dan kita juga udah buka beberapa pertanyaan gitu Mm-mm, kan ke betul. sobat-sobat A+ nih dan ternyata emang antusiasnya luar biasa ya. Jadi ini semua akan dijawab dan dikupas oleh Diana. Seperti itu. Silakan Ibu Tungguin Dita, ya. apa saja pertanyaannya? Coba kita pengen tahu kupas dulu dari child right based parenting nih apa Ya, sih? iya apa Diana sih? tolong dong. Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya dulu kita zamannya SD kayaknya kita belajar kan PPKN ya, seingat aku tuh ada kayak hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua gitu-gitu ya. Ada 10 Ya, hak ya. anak, 10 kewajiban orang tua gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bener deh, intinya tuh bener lah kita pelajarin itu bener anak punya hak. Tapi ternyata hak anak itu tuh jauh lebih banyak gitu, jauh lebih kompleks dari yang kita pelajarin. Hak anak yang dimaksud ini ternyata tuh dasarnya dari Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989. Dia itu kayak Mhm. perjanjian human rights gitu, kayak international agreement tentang human rights yang apa ya, subjeknya itu adalah anak-anak. Nah, di Mhm. Indonesia itu sebenarnya diimplementasikannya itu ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdengarnya sangat apa ya, bahasanya legal sekali gitu ya, bahasanya itu formal sekali ya gitu. Padahal ternyata sebenarnya si Konvensi Hak Anak PBB ini tuh mencakup hampir keseluruhan aspek hidupnya anak gitu, baik dari perlindungannya, pendidikannya, kemudian apa tuh namanya hak bersuara, kepentingan terbaik untuk anak itu tuh semua tuh dicakup di situ gitu. Tapi ternyata pas aku pulang ke Indonesia, namanya hak anak ini konsep hak anak ini tuh masih belum banyak orang Ya, yang paham gitu. Orang yang ya. tahu itu ya, maksudnya hak untuk bermain, hak untuk pendidikan, ya benar semua tuh benar gitu. Tapi ternyata tuh Hmm. ada apa ya, ada cakupan yang jauh lebih besar dari yang selama ini kita tahu. Nah, itu yang aku promote gitu. Terus kayak tadi aku bilang ya gitu, ketika kita bisa memfasilitasi hak anak dalam kehidupan parenting sehari-hari, itu tuh sebenarnya tuh sejalan banget gitu sama ilmu-ilmu parenting zaman now gitu ya. Gimana kita bisa bersikap gentle ke anak, bersikap positif dan sebagainya gitu. Yang aku promote ke teman-teman orang tua gitu supaya mereka bisa memfasilitasi hak anak dalam lingkup kehidupannya sehari-hari. Karena ternyata juga yang aku alami sendiri ketika kita bisa memfasilitasi itu ya hak anak dalam kehidupan sehari-hari, Hmm. itu tuh parenting kita tuh Hmm. jadi jauh lebih mudah. Ternyata tidak Ya. sesulit yang kita bayangin gitu. Yang Ya. ribet itu adalah ketika kita harus memenuhi ekspektasi orang-orang dan Nah, mendengar Betul. sindiran orang-orang gitu ya susah Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Setuju saya. gitu. Saya relate sekali nih rupanya ternyata. kayaknya ibu banyak mendengar ya, ibu banyak mendengar kanan Banyak kiri kayaknya membaca, ya. banyak membaca. Nah, justru tapi kalau saya dengan adanya head comment itu, justru saya jadi mengundang Ibu Diana. Nah, itulah Mm-mm. positifnya kita mengambil sesuatu Betul. yang negatif. Jadi ini saya Bener hadirkan bener lengkap bener. di sini. Iya, iya, iya. Biar ada yang belain saya. Loh, enggak ya. Ya. Oke, oke. Tapi mau nanya terusannya nih Di. Jadi kan Ya. kita
berbasisnya kepada kebutuhan anak berarti ya kalau dengan right based parenting ini. Ya. Itu orang tua akan kehilangan otoritas nggak sih atau gimana tuh? Iya, atau jadi kayak Sebenarnya sepenuhnya anak kita dengerin anak banget nih kita 100% ngikutin atau gimana? gimana tuh? Jadi gini kan, kalau aslinya si konvensi hak anak BB ini kan ada 54 pasal ya. Banyak banget tuh 54 pasal. Tapi ada 4 prinsip utama gitu. Yang pertama itu non diskriminasi. Jadi semua anak itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama terlepas dari gendernya, latar belakangnya, rasnya, agama dan sebagainya. Yang kedua itu semua anak punya hak untuk hidup dan berkembang. Ini kayaknya manusiawi banget lah ya gitu ya. Kita udah tahu lah setiap anak tuh punya hak untuk hidup dan berkembang. Kemudian setiap anak itu punya hak untuk bersuara, berpendapat dan didengarkan. Nah ini yang kadang-kadang masih banyak orang tua tuh yang suka lupa gitu ya kalau anak itu punya hak ini. Bukan lupa sih, mungkin emang belum teredukasi aja gitu kalau anak tuh punya hak bersuara dan benar-benar didengerin. Yang keempat itu adalah best interest of the child. Jadi kepentingan terbaik untuk anak. Nah ini kenapa aku bahas ini, karena nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Apakah ketika kita memfasilitasi hak anak berarti semau-maunya anak? Enggak, karena memang yang gatekeeper-nya gitu ya, itu tadi best interest of the child. Misalnya dia ekstrimnya gitu ya, anak bilang, mama aku mau terjun dari tebing gitu. Ya masa iya karena dia sudah bersuara dan berpendapat lalu kita iyain? Kan enggak gitu kan. Itu kan dia ada beririsan gitu kan dengan hak hidup, hak berkembang dan kepentingan terbaik untuk anak. Itu satu. Terus kemudian juga ada yang namanya itu istilahnya kebebasan dalam batasan. Ini tuh istilahnya Montessori juga. Jadi ini anak ini kita berikan ruang untuk berkembang gitu kan, kesempatan untuk dia mengenal dirinya sendiri gitu kan. Tapi tetap perlu kita kasih batasan. Batasannya itu apa? Nah, ini sangat tergantung dengan masing-masing keluarga. Tergantung dari agamanya, nilainya, value-nya, budayanya. Nah, itu sangat sangat personalized banget masing-masing keluarga gitu. Jadi, kalau ditanya apakah kemudian ketika kita memfasilitasi anak itu si anak jadi semaunya? Enggak. Tetap ada hak-hak lain yang perlu beriringan, berdampingan gitu. Kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan tumbuh kembang dan lain sebagainya gitu. Semoga menarik ya, ternyata banyak. Dan ya ini orang tua ini sebenarnya juga mungkin banyak yang belum tahu tentang ilmu ini, sehingga masih merasa apakah haknya 80-20 dan segala macam gitu kan. Jadi ternyata itu pun berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus lihat juga case by case-nya juga ya gitu. Betul, Menarik sekali. betul, sangat case by case. Cuman gini ya, walaupun ya case by case itu kan karena tadi ya ada faktor-faktor personal yang pasti tiap keluarga, tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Tapi dalam tanda kutip secara umum itu tadi gitu, semua hak anak ini tuh berdampingan gitu. Jadi walaupun mereka diberikan kesempatan untuk bersuara, berpendapat, tapi kan tetap ada sopan santunnya, misalnya ada tata keramanya, bukan berarti seenaknya gitu. Ini relate sekali nih. Oke, terus aku mau tanya nih, kalau dengan based on ilmu ini nih, tadi Diana juga sempat bicara bahwa ini sejalan dengan positif disiplin atau disiplin positif nih. Gimana caranya yang praktikal mungkin Diana untuk menerapkan disiplin positif kepada anak sambil tetap mengendahulukan hak anak? Aku bingung nih menjawabnya. Apakah dengan contoh kasus, contoh nyata atau gimana? Boleh, contoh nyata boleh, contoh boleh. kasus ada biar praktikal ya, biar Sobat A+ nih. Biar lebih ngerti ternyata ya. gampang nih gitu caranya. Ada nggak misalnya pakai contoh kasus anakmu gitu gimana nih? Ya. Yang biasanya, dan ini lagi banyak banget orang tua yang chat ke aku itu adalah tentang anaknya yang nggak mau nurut, yang susah nurut, susah dibilangin, susah dikasih tahu gitu ya. Nah, kan kalau misalnya teman-teman baca gitu atau dengar-dengar webinar, itu kan pasti banyak tuh ya tips and triknya, bukan tips and trik, kayak saya tips-tipsnya, caranya dengan positif disiplin seperti apa, jaga partner seperti apa gitu ya. Salah satunya itu adalah dengan mengajak anak itu kolaborasi, gitu, kerjasama. Jadi ketika aku kan aku suka bikin konten di Instagram gitu ya. Ketika aku bilang nurut, yang aku maksud nurut itu bukan berarti anak itu langsung ngikutin maunya orang tua, langsung mengerjakan apa yang orang tua bilang. Tapi anak itu mau mendengar dan bekerja sama orang tuanya. Misalnya anak nggak mau mandi deh, ini lagi banyak banget, nggak tahu kenapa lagi banyak banget yang cerita sama aku, anaknya tuh susah diajak mandi gitu ya. Anakku juga sih susah diajak mandi. Nah, daripada kita terus-terusan nyuruh si anak gitu kan, kayak ayo mandi sekarang gitu kan, terus ujung-ujungnya kita harus mengancam atau marahin gitu kan. Kita ajak anak itu untuk bekerja sama. Jadi kita deketin anaknya, kita kasih tahu kenapa dia harus mandi sekarang gitu.
Iya. Kalau apa namanya, apalagi anak yang udah semakin besar kan mereka sudah bisa berpikir lebih logis ya gitu ya. Jadi kita kasih tahu alasan aslinya gitu, alasan sebenarnya kenapa kamu harus mandi sekarang. Misalnya kalau nanti malam-malam kedinginan nanti kamu masuk angin misalnya gitu ya. Nah, Ya. kemudian kita tanya si anak, terus gimana dong supaya kamu bisa mandi sekarang? Misalnya kayak gitu. Karena ketika suatu hal itu idenya itu keluar dari mulut si anak, itu anak biasanya lebih mau untuk ngerjain daripada disuruh sama orang tuanya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi Ya. bahasaku tuh gini, ketika kita menghadapi isu parenting, daripada kita bingung sendiri gimana apa namanya itu nyari solusinya, kita ajaklah si anak itu untuk kerjasama gitu. Kita libatkan si anak itu mencari solusinya bersama gitu. Oke. Jadi dilibatkan anaknya dan terjadi negosiasi tuh boleh ya? Berarti misalnya anaknya bilang, aku mau tapi mandinya 5 menit lagi gitu. Itu fine gitu ya. Terjadi negosiasi Boleh malah banget. bagus ya. Malah bagus. Bahasaku tuh kompromi ya, istilahnya itu kompromi kalau aku bahasain gitu. Nah, tapi gini, sebelum kita kompromi sama anak, itu kita kompromi sama diri sendiri dulu. Dalam batasan mana kita bisa mengiyakan anak gitu. Misalnya tadi contohnya mau mandi, Oke. anak apa namanya, misalnya ini jam 5:30 sore gitu ya. Oke lah anak mandi 5:30 tuh nggak apa-apa deh misalnya gitu kan, ada jeda 1 jam. Atau misalnya anak mandinya mintanya air panas, nggak apa-apa deh bikin dulu air panas gitu. Nah itu tuh negosiasi tuh harus ada dalam diri sendiri dulu gitu. Apa kompromi itu dalam Ya. diri sendiri dulu sebelum kita komprominya itu ke si anak gitu. Jadi soalnya gini kalau misalnya kita terlalu saklek, oke anak harus mandi 4:30 pakai air dingin gitu kan. Nanti ketika anak kompromi dengan hal lainnya, kitanya nggak siap, akhirnya kitanya ngedebatin anak, itu akhirnya jadi debat kusir gitu, nggak akan ketemu solusinya gitu kan. Tapi ketika kita bisa memberikan stretch gitu apa ya, pelonggaran gitu ya dalam diri kita sendiri, akhirnya ketika anak itu bernegosiasi tadi, berkompromi sama kita akhirnya lebih fleksibel juga. Kan tujuannya yang penting si anak ini mandi gitu kan. Apakah kita nggak apa-apa untuk kita bikin air panas dulu misalnya, apakah nggak apa-apa dia mandi 1 jam lagi, nah, itu kan dari diri kita sendiri dulu kan gitu. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya parenting VOC kan. Nah, apakah seorang Diana Riasari pernah melakukan parenting VOC ini? Pernah Itu saya dong, kayaknya, ya. bukan Diana kayak. Ya kan dia udah kuliah nih, udah kuliah benar-benar tahu tentang parenting nih. Apakah ada nih rasa kayak, kenapa nggak mandi juga sih gitu? Ayo cepet mandi atau gimana? Itu pernah keluar atau ternyata selama kamu jadi belajar dan selama menghadapi anak dan segala macamnya ini kamu jadi bisa lebih wise dan bahkan untuk sampai parenting VOC ini nggak keluar gitu? Keluar pasti ya lah ya, kita juga manusia. Cuman gini, kalau ibaratnya kalau bisa ketika apa namanya, kalau pertanyaannya apakah aku pernah ngebentak anak, pernah marahin anak, pernah banget gitu. Bahkan tadi sore aku baru marahin anakku gitu. Cuman aku cepet-cepet nyadarin itu gitu. Jadi yang aku lakuin tuh 2. Yang pertama aku cepet-cepet nyadarin, dan ketika aku sudah bisa menenangkan diri sendiri, aku ajak anakku ngomong baik-baik gitu, kayak aduh maaf ya tadi mama marah ke kamu gitu kan, mama kesel sih tadi soalnya misalnya kamu nggak mau mandi gitu, tapi harusnya mama nggak marah gitu. Jadi kayak langsung menyadari salahnya aku apa dan minta maaf atas perlakuanku gitu. Kemudian yang kedua, dalam tadi ya aku banyak ngobrol sama diri sendiri juga gitu, kayak oke, kalau next time kejadian lagi apa yang harus aku lakuin supaya nggak kejadian lagi kayak gitu. Nah jadi kayak aku akan punya waktu kayak untuk mengevaluasi ulang situasinya, terus aku ngobrol sama diri aku sendiri, oke cara tadi nggak berhasil, besok mau coba cara apa lagi ya gitu. Nah itu biasanya aku kayak gitu. Jadi walaupun ya pasti marah tuh pernah gitu, tapi sebisa mungkin aku reconnecting sama anak. Dan kayak tadi gitu ya, aku marah sama anak dan aku ngomong sama anak-anakku gitu kan, kalau kita apa namanya tuh kita kesulitan mengontrol respon emosi, itu biasanya nih karena kita ngantuk atau lapar atau capek, aku bilang gitu kan. Mama sendiri kalau ngantuk itu sulit mengontrol respon emosi. Jadi mereka udah tahu kalau aku ngantuk tuh akan lebih cranky gitu. Jadi kayak mereka udah prepare juga gitu ya, kalau aku ngantuk mereka tidak terlalu banyak ulah gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi sebisa mungkin aku reconnecting sama anak ketika sudah terlanjur gitu marahin mereka atau apa ya bersikap kasar lah ya gitu ke mereka kayak gitu. Oke, ini menarik nih masalah reconnecting nih Diana, boleh nggak dipaparkan lebih lanjut? Karena sebenarnya kayaknya tuh kalau anak sama kita hubungannya dekat, sebenarnya kita bisa menasehati dengan lebih mudah gitu nggak ya secara teori?
Iya, karena gini, ketika kita terkoneksi sama anak itu mereka akan lebih willing untuk dengerin. Kenapa? Karena kalau kita nasehatin mereka tiba-tiba dengan nada yang ketus, itu otak mereka Hmm. yang bekerja itu kan si amigdala ya, si reptilian brain gitu kan. Hmm. Jadi mereka tuh akan menangkapnya itu sebagai serangan, ancaman. Jadi Hmm. responnya si anak itu akan fight, ngelawan, atau flight, cuek, Flight, bodohin kabur amat, ya. atau Hmm. freeze itu diem, bingung mau ngomong apa, mendingan diem aja, atau fawn itu akhirnya iyain aja supaya nggak dimarahin atau nggak bikin orang lain Ya, sedih biar cepet. gitu. Nah itu yang Biar cepat terjadi, deh. ya biar cepat betul. Nah ini yang terjadi ketika apa namanya manusia sebenarnya nggak cuma anak-anak doang, cuman karena otak mereka masih berkembangnya pesat gitu ya, jadi lebih sensitif gitu ketika menerima nasihat atau instruksi yang secara mendadak buat mereka ya, secara mendadak dan dengan nada yang tinggi misalnya. Nah, ketika koneksi kita sama anak itu sudah baik, dan koneksi ini tuh bukan hanya berarti secara umum ya gitu, tapi ketika kita mau nasehatin anak, itu kita bikin koneksi dulu sama mereka gitu. Jadi kita misalnya kayak deketin dulu ke mereka. Ini bahasan aku Hmm. ini nih apa namanya tuh di Instagram subscription aku. Bulan Mei ini tuh temanya itu tentang bikin anak nurut tanpa emosi. Nah, salah satu tipsnya tuh itu, deketin anak dulu sebelum kita kasih instruksi atau nasihat. Ini jarang banget dibahas sama parenting Ya, tips di luar sana ternyata ada gitu. tips ini ya. Aku jadi penasaran juga dan mau mencoba sebenarnya. Biasanya dari dapur nih udah teriak makan, ayo sekarang. Jadi harus dideketin dulu ya, Deketin Betul, dulu, disamperin dulu betul, nih. disamperin dulu. Terus gimana? betul, Dicatat loh betul. sama aku, samperin dulu terus gimana? Iya. Bilang, iya, Nah, Melotot. apa yang dibilang? Hah? Gitu. Jangan dong, itu VOC Jangan lagi. ya, VOC lagi, saya lagi. oke. Nah, tadi satu deketin anak dulu gitu kan Deketin. sebelum kita kasih instruksi atau nasihat. Yang kedua, kalau bisa kita ikut aktivitas mereka dulu gitu. Jadi mereka misalnya lagi nonton gitu ya. Coba deh misalnya anak lagi nonton atau main komputer atau main game gitu ya. Terus kita dari dapur teriak, "Kakak, ayo makan sekarang." Apakah si anak akan dengerin dan langsung makan? Tentu tidak, ya kan? Ya. Pasti dia akan cuek, dia tidak akan mendengar karena fokus dia lagi ke si komputer. Dia tidak akan peduli sama teriakan ibunya gitu. Tapi beda ketika kita datengin mereka, kita ajak ngomong, "Kak, main apaan Kak? Seru banget Kak. Ini lo mah main Minecraft misalnya gitu." "Oh, lah ini siapa Kak? Kok ada ini Kak?" Terus kita ajak dia ngobrol segala macam. Koneksinya dapet, dia udah dapat, kita sudah dapat perhatian mereka, baru kita ajak ngomong, "Kak, ini makan malamnya udah siap nih. Kakak mau makan sekarang apa 5 menit misalnya? Atau kakak makan sekarang yuk, nanti kita lanjut lagi mainnya. Kakak boleh main lagi nanti misalnya kayak gitu." Jadi koneksinya dulu dapetin dulu perhatiannya si anak, baru kita kasih instruksi atau nasihat kayak gitu. Gitu percaya deh, cobain Oke. pasti lebih efektif. Dicoba, baiklah. Akan dicoba. Baik. Ya. Nah, ini aku Oke. boleh sedikit bertanya tentang ini ya, apa namanya keseharianku gitu. Apakah ini berarti sudah tepat atau belum? Ini juga aku mau terus belajar gitu. Jadi kalau aku dan anak-anak ini sama-sama bersepakat untuk membuat jadwal bersama, even jadwal makan, jadwal mandi, segala macam. Dan ini sudah disepakati di awal saat sebelum di-print lah intinya nih kertasnya gitu. Jadi buat aku untuk menyuruh mereka nih jam mandi, nih jam itu aku tidak kesulitan sama sekali gitu. Jadi tinggal apa namanya recall aja ke mereka ini udah jam ini loh gitu. Lebih seperti itu. Tapi pasti ada sih apalagi untuk adiknya ini yang masih kelas 1 gitu kan perlu waktu untuk apa namanya? Ya itu mandi ya. Mandi yang mungkin menjadi momok paling susah dibanding belajar. Aku juga tidak tahu ada apa dengan mandi. Tapi kalau udah mandi tidak mau berhenti gitu kan. Betul. Ya kan. Nah, itu yang aku sampai mungkin bedanya karena anak yang pertama sudah lebih besar lebih bisa ini jadwalnya kan sudah jadwal ini jadi aku tinggal ingatkan lagi. Nah, untuk anakku yang pertama ini yang kedua ini kan karena masih kecil jadi aku harus kayak ini udah jam mandi loh. Iya, tapi belum mau mandi dan ya itu aku coba kasih tahu berulang kali dan ya mungkin keefektifannya tidak seperti anak yang pertama nih. Apakah ini karena dia masih kecil atau apa sih yang harus aku lakukan gitu? Itu sebenarnya punya apa tuh namanya bikin rutinitas bareng anak tuh sangat bagus banget loh, Ti. Itu aku appreciate banget sih. Tidak semua keluarga melakukan ini gitu. Bahkan aku pun tidak. Cuman apa ya, aku lebih ke lisan gitu ya, nggak sampai tertulis kayak kamu tuh enggak. Cuman aku pengen banget, aku itu salah satu apa ya kayak tujuan aku. Tujuan. Tapi maksudnya bener aku tuh pengen punya kayak gitu sama anak-anakku gitu. Wajar kalau anakku yang kedua itu masih banyak negonya karena itu tadi ya mereka ini masih umurnya apa ya fase egosentrisnya tuh masih berkembang
Itu satu. Oh. Terus walaupun mereka terus itu tadi fase egosentris ini sama dengan bertumbuhnya juga sense of control. Sebenarnya dengan kamu memfasilitasi bikin perjanjian bersama dan kemudian minta dia untuk komit gitu ya sama jadwalnya, itu tuh udah ini yang bagus kok, step yang bagus. Kalau misalnya kamu merasa tidak efektif, ngobrol ulang aja sama dia, ngobrol ulang. Kamu bilang, mama ngerasa sebulan terakhir ini nih jadwal kita nih nggak efektif gitu. Padahal menurut mama ini ngebantu pergerakan kita lebih cepat misalnya. Karena kalau kamu cepat mandi, kamu jadi lebih cepat, jadi punya lebih waktu banyak buat belajar misalnya gitu kan. Nah, jadi negosiasi ulang sama dia, diskusi ulang lagi sama anaknya gitu. Dan kalau misalnya si anaknya kemudian ada tantrum-tantrumnya ya, which is ya namanya anak-anak pasti wajar ya ada tantrumnya. Bantu regulasi emosinya gitu. Dan kalau misalnya perlu dikasih konsekuensi, kasih konsekuensi yang logis. Contohnya ya kalau anakku kan mandinya masih suka ditemenin ya, masih umur 5 tahun, dia minta ditemenin, mandi sendiri tapi ditemenin, ditungguin di depan gitu. Aku bilang kalau abang mandinya nanti, nggak ada yang nemenin mandi, abang mandinya sendiri gitu. Nah dia nggak apa-apa nggak, akunya nggak apa-apa nggak dia mandi kemalaman gitu. Tapi tadi ya komprominya ke diri sendiri dulu. Stretchnya tuh sejauh mana gitu kita bisa tolerir gitu ya. Nah kalau anakku bisa kayak gitu. Kalau abang mandinya nanti nggak ada yang nemenin, nggak apa-apa nggak gitu kan. Nanti dia akan milih sendiri kan gitu. Ya udah deh mandi sekarang deh, nggak temenin gitu kan, gitu. Oke. Tapi kalau aku caranya cuman kayak gini sih, Nani. Aku juga nggak tahu ini boleh apa enggak. Tapi aku cuma bilang gini, Zoe nggak mau mandi, mama sedih. Ya Zoe mandi. Tiba-tiba udah dia mandi. Jadi aku ngerasa, apakah aku menjual kesedihan atau seperti apa ini? Ini boleh nggak ya? Kamu kayak FTV deh. Tapi dia udah suka lihat aku sedih gitu. Jadi aku tinggal kayak, mama pengen cium bau Zoe yang bau baby banget nih gitu. Jadi dia langsung, oke, Zoe mandi, dan itu cepet gitu. Dan apakah itu boleh atau jangan? Kalau misalnya kamu ngelakuin itu dalam nada yang playful, itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Malah salah satu cara yang efektif memang gitu. Playful itu salah satu cara yang efektif untuk dalam kutip ya, nyuruh anak tanpa langsung nyuruh mereka. Gitu itu nggak apa-apa banget gitu. Yang berbahaya itu kalau misalnya kita menganggap itu serius gitu. Misalnya kayak marah gitu ya, kayak anak akhirnya anak mandi karena takut dimarahin misalnya, atau kita menseriusi ucapan kita kayak mama sedih banget ya, kamu nggak mau mandi misalnya gitu, karena apa, khawatirnya si anak nanti gedenya jadi people pleaser. Tapi kalau kamu bawanya dalam nada playful tadi gitu kan, terus kayak wangi ya kamu udah mandi gitu tuh ya nggak apa-apa, itu malah ini kok salah satu cara yang memang efektif seperti itu. Oke. Tenang sekarang, udah tenang. Oke. Nanti next time boleh playful lagi. Boleh dilanjutkan itu skenario. Boleh dilanjutkan. Udah approve. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi tadi sebentar Diana, aku mau balik lagi ke yang perjanjian mandi itu. Jadi kalau anakmu tadi mau memilih lebih sore mandinya, terus konsekuensinya adalah nggak ditemenin itu, tapi nadanya bukan nada ngancem ya, bukan gitu ya, bukan. Tapi nanti nggak ditemenin ya, gitu. Ibu jangan nyinyir, itu nada nyinyir namanya. Tapi dikasih tahu gitu ya, bahwa karena ibu tuh udah harus ngerjain sesuatu yang lain, makanya harus ada alasannya ya. Gitu. Harus disebutin nggak alasannya? Iya, pokoknya tuh kalau prinsip aku ya, dari anak kecil itu dikasih tahu hal yang logis, jawaban yang logis tuh justru aku sangat mendukung itu. Jangan dibuat-buat ya. Itu ya. Jangan dibuat-buat, terus jangan kayak itu tadi ya, kayak nanti mama marah loh ya kalau misalnya kamu ini, jangan mengaitkan emosi kita sama perilakunya anak gitu. Nah itu yang masih banyak salah kaprah ya, banyak dilakuin orang tua tuh gitu. Kita lanjut boleh nggak nih? Kita udah banyak banget nih pertanyaan dari Sobat Plus ya. Kita di sesi ini kita bahas satu persatu. Pertama, Diana, ada pertanyaan. Bagaimana cara tumbuhkan rasa percaya diri pada anak, apalagi kalau ada temennya yang ngomentarin, terus dia tiba-tiba jadi nggak percaya diri sama hasil karyanya. Gimana nih, Di? Iya. Jadi gini, itu semua memang berawal dari keluarga ya gitu. Dan kalau misalnya prinsip aku tuh gini ya, salah satu prinsipnya pengasuhan berbasis hak anak itu adalah kita berpikir seperti anak gitu. Kan anak ini juga manusia yang punya isi hati, pikiran, perasaan sendiri gitu ya.
Nah, kita coba memposisikan diri sebagai si anak kita dengan karakternya yang unik gitu kan. Ya. Apa ya yang bikin dia nggak percaya diri misalnya kan? Kenapa dia apa namanya tuh terlalu ngedenger komentarnya si temennya misalnya gitu. Itu satu. Mm-mm. Kenapa aku bilang ini penting? Karena ini berhubungan bagaimana kita bisa memotivasi anak gitu. Ada anak tipenya yang jadi ini berhubungan sama ilmu compassion ya, ilmunya welas asih gitu. Ada namanya tuh tender compassion sama fierce compassion. Kalau tender compassion tuh ya kita memvalidasi. Nah, memvalidasi dulu apa yang dirasain anak gitu. Misalnya Mm. misalnya tadi nggak anak gimana kita taunya si anak itu ngerasa nggak percaya diri? Apakah dari ucapannya? Apakah dari tindakannya? Misalnya dia ngomong gitu kan, nggak mau aku takut kalah, misalnya gitu ya, yang paling gampang. Mm-mm. Itu kita daripada kita kamu jangan kayak gitu, coba dulu kan kamu belum coba, itu kan langsung apa ya, kita tidak memvalidasi anak gitu kan, tapi kita kayak ya Iya. niat kita baik sebenarnya untuk mau nyemangati anak, tapi masuknya itu belum pas gitu kan. Tapi kita validasi dulu tadi ya, kalau misalnya tender compassion itu kita, kamu ngerasa takut kalah ya. Kenapa kamu ngerasa takut kalah? Ya soalnya apa-apa. Nah itu kita ajak anak itu diskusi tentang perasaannya. Apa yang dia takutin? Kenapa dia takutnya? Mm-mm. Dari mana asal ketakutannya dia? Nah itu kita cari tahu di situ. Hmm. Nah itu salah satu cara Hmm. juga untuk mengerti pola pikirnya, perspektifnya si anak. Ketika kita sudah mengerti kenapa dia ngerasa takut, dia takutnya apa, itu kita baru apa namanya, atau bisa juga kita masuknya itu ke fierce compassion. Fierce compassion tuh kita dalam tanda kutip ya ngebantah persepsinya anak. Jadi kayak, tapi kamu tuh pinter loh, kamu tuh misalnya ini contoh doang ya, tapi kamu lo bisa ngerjain matematikanya, tadi lo bisa. Nah itu, jadi masuknya tuh ada dua, ada tender compassion sama fierce compassion. Nah kemudian Hmm. apa namanya ya, tips dari aku selanjutnya adalah cari momentum kecil yang si anak itu berhasil ngelakuin sendiri dan kita appreciate kerjanya dia. Jadi bukan hasilnya ya. Misalnya kayak mungkin nggak nyambung ya. Misalnya anak itu merasa nggak percaya diri ikut lomba gambar misalnya gitu ya. Terus dia di sekolah dapat misalnya di rumah dia ngerjain soal matematika sendiri betul semua misalnya gitu ya. Itu kita appreciate. Wah ternyata kamu bisa ya ngerjain sendiri ya. Salahnya cuma satu loh. Atau ini loh apa bener semua gitu. Jadi kita appreciate dia untuk hal-hal lain, momentum-momentum kecil yang pelan-pelan itu memupuk rasa percaya diri dia gitu. Jadi nggak perlu langsung ke hal yang dia takutin atau nggak percaya diri tadi gitu ya. Tapi di hal-hal lain untuk building apa ya, untuk ya kayak mupuk gitu ya, memupuk dulu kepercayaan diri dia. Jadi ketika nantinya dia sudah merasa lebih percaya diri, kita mau nyemangatin di hal yang dia takutin itu lebih gampang gitu. Lebih bisa dia terima lah kayak gitu. Jadi validasi dulu emosi dan perasaannya dia, kemudian apresiasi bisa dari hal-hal yang lain justru ya, nggak usah apresiasi di Iya. hal yang dia takuti, kemudian baru dari situ kita bisa menyemangati begitu ya kurang lebih ya. Oke Iya. oke, ini Dan kayaknya diapresiasi itu terkait juga nih. Mm-mm. Apa nih? yang Di, diapresiasi itu silakan kerjanya, jadi jangan hasilnya kerjanya. gitu. Ya, Soalnya kalau prosesnya misalnya ya. Ya. prosesnya betul prosesnya mau dia misalnya contoh gampangnya ya dia ngerjain 10 soal yang bener salahnya 2 yang bener 8 yang kita praise gitu yang kita appreciate itu dia ngerjain sendiri, dia sudah berusaha maksimal, dia nggak nyontek misalnya kayak gitu. Terus ini nih ada pertanyaan lagi nih Di. What do you think tentang anak yang on off semangatnya? Terus gimana supaya anak tidak mudah menyerah atau menghadapi soal sulit ataupun permasalahan yang lain-lain deh. Gimana nih Di? Prinsipnya menurut kalau dari aku ya itu sama balik lagi ngertiin dulu perspektifnya anak. Apa yang bikin dia on off semangatnya? Karena banyak yang suka cerita ke aku juga gitu kayak ini contohnya ya anak misalnya pernah ada yang cerita ke aku tuh anaknya usia TK terus dilesin musik. Nah pas les musik tuh dia kadang semangat ikut, kadang enggak, kadang semangat ikut, kadang enggak gitu. Nah kita orang tua yang nemenin sih ngeliatnya, ini anak gimana sih mut-mutan gitu kan, istilah kita gitu-gitu. Tapi kita tuh lupa memposisikan diri sebagai anak. Mungkin pas hari dia lagi nggak semangat itu dia capek karena abis berantem sama kakaknya misalnya, atau pas dia lagi nggak semangat itu dia makannya lagi nggak banyak gitu, lagi nggak mood makan, jadi mempengaruhi energi dia misalnya. Nah jadi menurut aku yang perlu
lakuin orang tua itu diobservasi dulu, dievaluasi dulu. Apa yang terjadi di hari itu? Apa yang bikin dia on, apa yang bikin dia off? Seharian itu dievaluasi. Terus coba berpikir seperti anak. Apa yang bikin dia on, apa yang apa yang bikin si anak ini semangatnya on, apa yang membuat si anak ini semangatnya off gitu. Jadi dari situ dulu, karena kalau misal kita nggak ngerti apa yang menjadi penyebab dasarnya, root cause-nya itu, akan sulit nemuin solusinya kayak gitu. Terus balik Oke. lagi tadi ke tips yang sebelumnya gitu ya, kita masuknya dari compassion dulu, kita semangatin hal kecil. Dan itu sangat tergantung lagi tadi apa nih yang bikin si anak ini semangatnya on off gitu kan. Apakah dia bosan, apakah dia merasa tantangannya sudah tidak menantang lagi untuk dia misalnya. Gitu. Itu perlu dipelajari. Oke. Hmm. Jadi perlu Jadi observasi dulu, iya, perlu kemudian perlu berpikir tahu di root posisi cause-nya anak ya, perlu tahu dulu ya. Iya. Tapi apakah orang tua itu harus menjadi penjaga mood anak gitu? Jadi apakah orang tua itu harus membuat ya mood anak harus happy terus, atau apa yang harus dilakukan saat mood anak ini gak bagus gitu? Jadi apakah harus ya apa sih yang kita bisa lakukan kalau misalnya seandainya misalnya kamu punya anak and then pas lagi di hari H mood anak kamu ternyata nggak bagus gitu kan, and then apa sih yang kamu bisa lakuin? Oke, yang pertama tadi kompromi sama diri sendiri dulu. What worst can happen gitu ya, kayak hal terburuk apa yang bisa terjadi gitu kan. Terus tadi balik lagi, aku nggak bisa ngasih solusi yang sama untuk semua orang tua ya, karena balik lagi tiap orang tua tuh punya value yang berbeda, tujuan yang berbeda dan lain sebagainya. Makanya kompromi dulu sama diri sendiri. Sejauh apa kita bisa memberikan kelonggaran gitu ya untuk anak kita. Apakah dengan di hari dia nggak mood itu, misalnya ikut lomba gitu ya, di hari H lomba itu dia nggak mood, apakah dengan dia datang aja kita sudah nggak apa-apa? Apakah kita masih pengen dia melakukan yang terbaik atau apa gitu ya. Jadi kompromi sama diri sendiri dulu, cari kelonggaran kita tuh sejauh mana. Kemudian yang kedua itu tadi kita ajak ngobrol anak gitu kan, kita ngertiin dulu perspektifnya dia gitu kan, kenapa dia nggak mood, apakah dia tadi pagi sarapannya bukan yang dia pengen misalnya kan, ataukah tadi berangkatnya dia pengen naik motor tapi kita antar naik mobil misalkan. Karena kan hal-hal receh kayak gitu kan mempengaruhi moodnya anak ya gitu kan. Terus kita ajak anaknya ngobrol lagi, balik lagi kita kasih validasi emosinya gitu kan. Misalnya kayak, mama lihat kamu nggak mood hari ini lombanya, tapi kita sudah terlanjur daftar nih, gimana? Libatin anak lagi, menurut dia gimana gitu. Nah itu kalau kejadiannya udah di hari H gitu kan. Kita deh misalnya kita lagi nggak mood gitu, lagi kayak pengennya males-malesan dari seharian. Terus tiba-tiba ada orang lain datang kayak, lu males-malesan aja, ayo olahraga gitu. Kan yang males juga gitu kan, kayak apa sih lu tiba-tiba datang gitu kan, jodoh-jodoh gue siapa lu gitu kan. Nah itu sama jadi pikir anak tuh juga kayak gitu, ketika validasi emosinya dia belum tervalidasi, semangatnya dari orang tua walaupun niat kita baik itu akan dianggapnya kayak apaan sih nih kayak gitu, jadi nggak akan masuk ke dia gitu. Nah terus ketika anak tidak bisa menerima semangat dari orang tuanya stres karena anaknya moodnya masih jelek gitu kan, akhirnya orang tua stres, anaknya moodnya jelek, udah deh nggak akan ketemu tuh, buyar ya ada gitu kan. Malah jadi berantem ya. Malah jadi berantem. Jadi makanya kenapa orang tua perlu kompromi sama diri sendiri dulu, ngajak anaknya ngobrol, terus validasi emosinya, ajak anaknya diskusi, gimana dong terus gitu kan. Terus setelahnya evaluasi, refleksi sama anak, ajak ngobrol, dibahas lagi tuh kalau momennya udah enak gitu ya, jangan pas lagi sama-sama tegang atau masih sama-sama nggak mood, tapi pas lagi terkoneksi kita ajak anak itu ngobrol. Kemarin kejadiannya begini, kenapa? Gimana menurutmu? Terus kalau next time kejadian lagi gimana dong? Perlu ada diskusi sama si anaknya. Terus tadi kalau pertanyaan Tiara, apakah orang tua harus jadi penjaga moodnya anak? Capek ya jadi cheerleadernya anak terus ya. Dan kita nggak bisa ngontrol itu gitu. Tapi kita juga nggak bisa ngontrol emosi orang lain. Anak itu kan termasuk orang lain ya gitu. Anak sendiri kan termasuk orang lain. Kita nggak bisa mengontrol emosinya anak. Yang bisa kita kontrol itu ada responnya kita terhadap emosinya si anak kayak gitu. Satu pertanyaan lagi Mbak Di, terakhir ya. Ini pertanyaannya adalah, kalau menurut teori nih, kapan sih baiknya anak ikut perlombaan, dan apakah secara genetik itu ada pengaruh kecerdasan anak? Gimana nih? Ini sebenarnya bukan ranahnya aku. Jadi kalau genetik aku tidak mempelajari ilmu medis ya gitu. Siap. Tapi
umur berapa anak mulai bisa ikut lomba? Kalau menurut aku sangat tergantung ya gitu. Aku nggak pernah aku belum pernah baca apa namanya tuh ada teori yang nyebutin ini kapan anak itu bisa diajak kompetisi dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi dan sepengalamannya aku, ikutin anak lomba sedari dini tuh nggak apa-apa gitu. Disesuaikan aja sama usia dan kemampuannya anak. Tapi yang perlu juga disesuaikan adalah ekspektasinya orang tua gitu. Kadang karena Iya. seringnya itu adalah apa namanya kita ngikutin anak lomba terus yang pengen menang tuh orang tuanya gitu kan terus Ah, anaknya stres gitu karena Iya. ya ya belum ya ya, apa betul namanya tuh betul. orang tuanya Betul. memaksa untuk Mm-mm. ekspektasi terpenuhi gitu. Jadi kalau Betul betul. anaknya masih kecil, menurut aku ya kalau anak bukan masih kecil juga, kalau anaknya baru pertama ikut lomba, itu di apa ya diajak ikut lomba tuh yang fun. Jadi anaknya tuh enjoy ikut lomba. Menang kalah itu Oke. bonus, ibaratnya tuh gitu. Iya. Jadi anaknya Iya. dulu ditumbuhin apa namanya kesukaan untuk ikut lomba, baru nanti kalau dia semakin besar akhirnya dia akan mengenal sendiri kok kalau dia juara itu akan apa ya akan bermakna untuk dia gitu. Mm, Jadi mm, jadi mm. berartinya tuh untuk dia ya, bukan untuk nyenengin orang Betul, tuanya, bukan untuk nyenengin sekolahnya gitu, tapi untuk dia sendiri. Nah, itu yang sepakat. challenging untuk orang tua, Mm. gitu ya. Gimana supaya si anak ini seneng dulu ikut lombanya, kemudian akhirnya ketika dia berusaha sendiri untuk apa namanya untuk jadi juara dan ketika juara dia sendiri yang merasakan happy-nya gitu. Menarik. Ini udah dijawab semua nih pertanyaannya sama Mm-mm. Diana Riasari. Terima kasih banyak loh, Diana. Kita Keren. belajar Iya. belajar banyak Sama-sama. banget nih hari ini. Semoga nanti ada sesi-sesi berikutnya, siapa tahu kita bisa ngobrol lagi dan mengupas hal-hal lain karena menarik banget ternyata ya tentang anak ini ya. Jadi belajar lagi dan belajar lagi sih kalau aku ya. Jadi ternyata ada yang namanya hak anak, ada yang namanya harus mencari root cause-nya, ada yang kita harus belajar untuk validasi anak ya. Kita pokoknya sebagai orang tua harus terus belajar. Jadi jangan berharap bahwa oh ya udah yang kita terapkan buat anak itu adalah yang terbaik buat anak. Tentu tidak, karena setiap anak ternyata semakin bertambah umur, ini semakin berbeda-beda juga nih ya penanganannya gitu ya. Luar biasa. Betul. Karena Keren. memang sesuai dengan namanya, namanya parenting. Emang parentnya yang harus lebih banyak belajar gitu. Parentnya harus think berarti ya. Iya, Begitu parentnya ya. harus think. Betul banget. Terima kasih banyak, Diana Terima Riasari, kasih. untuk Semoga sobat membantu, yang masih bermanfaat. banget, Sangat ini bermanfaat bermanfaat. banget. Ya. Kalau masih Ya. ada pertanyaan, silahkan boleh di-follow aja Instagramnya Diana Riasari. Banyak banget insight-insight Ya. yang selalu dibagikan oleh beliau. Terima kasih atas tips and tricks dan cerita yang jujur dan bermakna sekali hari ini. Ini Ya. bermanfaat sekali pastinya untuk siapa saja yang sedang dalam membangun keluarga dan dalam pengasuhan. Oke, terima kasih. Thank you so much, Terima Mbak kasih banyak Diana. Diana. Semoga semakin banyak parent yang mempraktekkan Ya. sadar Betul. tentang hak anak ini ya. Thank you. Ya. Amin. Terima Stay kasih. inspired, Terima kasih. Sobat A+. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.